Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Rizky Almani, mahasiswa S1 Akuntansi PJJ dari kelas AK 404. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ringkasan penyelesaian ujian akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026. Fokus presentasi ini adalah membedah logika pencatatan akuntansi dari 4 kasus utama, yaitu investment, leasing, accounting for error, dan cash flow. Kita mulai dari soal yang pertama. Untuk kasus yang pertama ini mengenai investasi. Saya membaginya menjadi sekuritas utang dan ekuitas. Pada sekuritas utang atau obligasi Bear dan Company, titik krusialnya ada pada perbedaan perlakuan antara held to maturity dan trading securities. Pada metode trading, kita diwajibkan mengakui fluktuasi nilai wajar pasar di setiap akhir tahun melalui akun fair value adjustment dan mencatat unrealized holding gain atau loss yang langsung mempengaruhi laba rugi. Sedangkan pada sekuritas ekuitas PT Kloner, perbedaan mendasar terjadi pada tingkat pengaruh ketika perusahaan diasumsikan memiliki signifikan influence atau kepemilikan 20 hingga 50%. Dan di sini saya menggunakan metode ekuitas. Artinya laba dan rugi PT Kloner akan langsung menambah atau mengurangi nilai investasi kita. Jika tidak ada signifikan influence, kita kembali menggunakan pendekatan nilai wajar. Lalu masuk ke soal yang berikutnya mengenai sewa mesin X-ray antara Escobar Inc. dan Pablo Medical Center. Berdasarkan analisis kriteria kapitalisasi, transaksi ini merupakan sales type lease bagi pihak lessor, mengingat Escobar adalah perusahaan manufaktur yang mengakui laba kotor atas penjualan dan finance lease bagi pihak si isi. Nilai piutang sewa atau lease receivable-nya dihitung sebesar $411.324 yang berasal dari present value pembayaran tahun ditambah guaranteed residual value. Dan dari perhitungan amortisasi 3 tahun pertama yang saya susun, porsi pengurangan pokok utang akan semakin membesar setiap tahunnya seiring dengan menurunnya beban bunga yang dihitung dengan tingkat bunga implisit 10%. Lalu di soal yang ketiga, kita dihadapkan pada situasi perbaikan laporan keuangan akibat kesalahan masa lalu dan perubahan estimasi. Prinsip utamanya adalah koreksi kesalahan masa lalu, seperti pembelian truk pada eh, Yodako yang langsung dibebankan seluruhnya di tahun 2009. Ini harus dikoreksi secara retrospektif. Saya menyesuaikan saldo return earning-nya awal untuk mengembalikan biaya yang salah catat tersebut menjadi aset, lalu menghitung ulang akumulasi penyusutannya. Nah, namun untuk perubahan estimasi umur manfaat mesin dan perubahan metode depresiasinya, standar akuntansi mensyaratkan penerapan secara prospektif. Artinya nilai buku yang tersisa saat ini kita susutkan ke sisa umur yang baru tanpa perlu mengubah laporan di tahun-tahun sebelumnya. Lanjut di soal yang terakhir terkait penyusunan statement of cash flow untuk Sulfian Corp menggunakan indirect method. Saya memulai dari net income sebesar 370.000. Kuncinya di sini adalah merekonsiliasi laba bersih dengan arus kas operasi sebenarnya. Saya menyesuaikan beban non-kas seperti depresiasi serta mengeliminasi gain on sale of equipment sebesar $2.000 agar tidak terjadi perhitungan ganda karena penerimaan kas utuhnya sudah dicatat di aktivitas investasi.
Lalu total kenaikan kas bersih di akhir periode terhitung sebesar 115.000 dolar. Yang mana angka ini udah sesuai atau match dengan selisih saldo kas di laporan posisi keuangan awal dan akhir tahun. Ya, itu saja demikian penjelasan langkah demi langkah yang saya lakukan dalam menyusun jawaban pada ujian akhir semester ini. Seluruh rincian perhitungan matematis dan jurnal lengkap telah saya lampirkan pada file PDF yang dikumpulkan. Terima kasih untuk Ibu Arni atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama 1 semester ini di mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Semoga presentasi ini dapat memenuhi standar penilaian yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.